Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Ya Pak. Maaf, ini dengan siapa ya? Saya Subhan Pak, yang kemarin WA Bapak. Oh, bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana pelajarannya? Barusan menyenangkan? Ya lumayan Pak. Bagus kalau begitu. Semoga kedepannya Mas Didin bisa mengikuti pelajaran di kelas dengan lebih baik ya. Iya Pak, terima kasih. Baiklah kalau begitu. Seperti kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan melakukan konseling. Waktu kita nanti kurang lebih 30 menit. Dan mari kita gunakan waktu tersebut sebaik mungkin. Nanti silahkan Mas Didin bercerita tentang masalah Mas Didin secara terbuka dan jujur, dan tidak usah menutup-nutupi, sehingga nanti dapat memudahkan saya dalam membantu Mas Didin dalam mencari solusi yang terbaik. Dan Mas Didin tidak usah khawatir kalau saya akan bercerita kepada orang lain terkait konseling ini, karena di sini saya diikat oleh kode etik, jadi saya tidak mungkin membicarakan masalah ini kepada orang lain kecuali atas persetujuan dari Mas Didin sendiri. Baiklah, sekarang coba Mas Didin bercerita tentang masalah yang saat ini dihadapi oleh Mas Didin. Gini Pak, saya dulunya itu berasal dari keluarga yang mampu dan berkecukupan. Tapi setelah orang tua saya mengalami musibah kecelakaan yang mengakibatkan ayah saya meninggal dunia, kehidupan saya menjadi 180 derajat berubah Pak. Iya Mas Didin, bisa diceritakan lebih terbuka lagi dengan masalah yang Mas Didin hadapi sekarang? Karena setelah kejadian itu mengharuskan saya menggantikan tugas ayah saya menjadi tulang punggung keluarga Pak. Jadi mau tidak mau setiap pulang sekolah mengharuskan saya bekerja keras untuk mengikuti kelangsungan hidup saya dan ibu saya yang sekarang masih dirawat pasca kecelakaan Pak. Jadi Mas Didin sekarang merasa terbebani jika harus bekerja setelah pulang sekolah. Iya Pak, apalagi sepulang sekolah kan saya pribadi sebenarnya juga sudah capek. Iya, Bapak mengerti perasaan Mas Didin. Terus emangnya apakah tidak ada saudara dekat dari keluarga Mas Didin yang bisa membantu perekonomian keluarga Mas Didin saat ini? Sebenarnya ada Pak, satu kota tapi jaraknya lumayan jauh dari rumah saya. Iya, dan apakah Mas Didin pernah mencoba datang untuk meminta bantuan? Pernah sih Pak, sekali. Dulu itu saya sendirian, jadi tidak begitu diperhatikan. Dan sebenarnya ibu saya juga sungkan harus berhutang dengan keluarga sendiri. Mengapa ibu Mas Didin bisa merasa demikian? Iya Pak, mungkin ibu saya takut nanti kalau bisa mengembalikannya karena ayah saya sedangkan sudah tidak ada. Soal pekerjaan yang biasanya Mas Didin lakukan tadi seperti apa ya? Saya melakukan pekerjaan yang bisa saya kerjakan saja Pak, karena sudah saya sendiri juga belum mempunyai ijazah untuk mencari pekerjaan yang tetap. Saya biasanya itu ikut orang saja seperti mengangkat barang-barang dagangan gitu Pak. Apakah dengan pekerjaan yang Mas Didin lakukan tersebut sudah dapat mencukupi kebutuhan keluarga? Dan bagaimana tanggapan Ibu Mas Didin sendiri dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Mas Didin tersebut? Sebenarnya masih sangatlah belum Pak, karena itulah saya merasa sangat pusing jika harus memikirkan kebutuhan ekonomi keluarga sejak dini Pak. Mungkin baik saya menyusul ayah saja Pak. Saya sangat merindukan sosok ayah saya saat beliau masih hidup. Sedangkan ibu saya sebenarnya juga tidak tega jika melihat saya harus bekerja Pak. Tapi ibu saya tahunya juga saya bekerja yang biasa-biasa saja, tidak seperti yang
saya ceritakan tadi Pak. Terus dengan Mas Didin ingin mengakhiri hidup, apakah itu jalan keluar terbaik? Dan bagaimana dengan nasib ibu Mas Didin yang sedang sakit? Dan bagaimana sih sosok ayah Mas Didin ketika masih hidup? Iya juga sih Pak, bagaimana dengan ibu saya nantinya dan siapa juga yang akan merawat ibu saya kalau saya pergi. Tapi mungkin sebaiknya saya putus sekolah saja Pak, supaya lebih fokus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Kalau untuk sosok ayah sendiri, ayah saya adalah seorang pekerja keras sampai keberhasilan usahanya dapat membahagiakan keluarganya Pak. Kalau begitu, bagaimana dengan masa depan Mas Didin? Apa Mas Didin tidak ingin cita-citanya tercapai? Apakah Mas Didin tidak ingin seperti ayahnya Mas Didin? Iya sih Pak, tapi saya masih bingung bagaimana membagi waktu sekolah dan kerja mencari nafkah. Iya Mas Didin, Bapak paham perasaan Mas Didin. Kalau begitu, apakah Mas Didin bicarakan dengan ibu Mas Didin terkait dengan masalah yang Mas Didin hadapi sekarang? Saya belum mencobanya Pak. Saya takut membebani pikiran ibu saya sedang sakit Pak. Baiklah Mas Didin, sepertinya Mas Didin membutuhkan waktu istirahat dulu. Bagaimana kalau Mas Didin nanti coba membicarakan masalah terkait yang Mas Didin rasakan sekarang dengan ibu Mas Didin. Ketika nanti ibu Mas Didin kelihatan lebih baikan, dan kalau Mas Didin merasa pekerjaan yang sekarang dirasa terlalu memberatkan Mas Didin, bisa juga untuk dibicarakan juga dengan bos di mana Mas Didin bekerja untuk ditempatkan di bagian yang lebih ringan. Iya Pak, sampainya di rumah nanti saya akan mencoba membicarakan masalah ini dengan ibu saya dan juga pada bos di tempat saya bekerja untuk diberikan keringanan dengan bekerja. Dan besok lusa bila sudah ada perkembangan, saya akan menemui Bapak lagi. Baiklah kalau begitu, sebelum kita akhiri pertemuan konseling hari ini, coba Mas Didin simpulkan apa saja yang kita bicarakan dalam proses konseling hari ini. Baik Pak, saya di sini memiliki permasalahan di mana merasa kelelahan jika harus menggantikan peran ayah saya menjadi tulang punggung keluarga. Setelah ayah saya meninggal dunia dalam kecelakaan, dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya harus bekerja setelah pulang sekolah Pak. Dan saya merasa bingung untuk mengatur jadwal bekerja dengan sekolah. Maka dari itu nanti saya akan coba membicarakan permasalahan ini dengan ibu saya dan juga bos saya Pak. Bagus Mas Didin. Kalau begitu untuk pertemuan konseling hari ini kita cukupkan sekian dulu ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, selamat. Permisi. Ya.